Dimulai. Selamat siang Bu Ayu, bagaimana kabar penjenengan hari ini? Selamat siang Pak Ari, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu yang telah meluangkan waktu melakukan coaching pada kesempatan hari ini. Mungkin jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita pada sesi ini Bu Ayu? Eh, Baik Pak Ari, jika saya juga sangat berterima kasih pada Pak Ari yang sudah bersedia meluangkan waktu mendengarkan permasalahan saya. Begini Pak Ari, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran saya. Di sekolah itu, di dalam kelas itu anak-anak itu kurang senang gitu dalam belajar. Kadang itu pembelajarannya itu kayak terpecah gitu, fokusnya itu terpecah gitu. Jadi mereka itu sulit sekali untuk fokus, suka bermain sendiri, suka dengan dunianya sendiri, begitu Pak Ari. Oh, seperti itu. Jadi anak-anak itu gini ya, masih asik dengan dunianya. Iya. Sebelum eh, fokusnya hilang saat sebelum pelajaran, mereka sangat gini Bu Ayu. Sebelum kita lanjutkan obrolan ini, saya itu sebenarnya mau tanya dulu. Kira-kira apa sih yang Bu Ayu harapkan dari obrolan kita saat ini? Nah, begini Pak Ari, saya ingin ada solusi sebenarnya Pak Ari dari percakapan kita ini nanti, dari permasalahan saya itu yang saya hadapi. Terkadang kan saya juga bingung harus 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 dengan cara bagaimana lagi mengatasi mereka, gitu Pak Ari. Ya, baik Pak Ayu. Memang benar. Anak-anak itu kadang itu ya bukan kadang ya, sering kali itu kan semaunya sendiri. Fokusnya itu tidak fokus pada akan kalau sudah masuk ini akan pelajaran biasanya seperti itu. Terus gini, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana Bu Ayu waktu mengajar di kelas itu bagaimana? Kronologinya itu seperti apa kalau dengan mengajar pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu? Begini Pak Ari, jujur saja ya Pak Ari, kalau mau masuk di kelas itu saya merasa bingung gitu Pak Ari. Nanti saya mau berikan pembelajaran yang seperti apa, siswanya nanti bisa fokus atau tidak, nanti pembelajaran saya menyenangkan atau tidak. Saya itu merasa pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka itu seperti membosankan gitu Pak Ari. Jadi mereka itu kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka. Saya juga sempat bertanya kepada murid terlebih dahulu, pengennya itu belajar atau modelnya tuh seperti apa sih belajarnya, tapi juga mereka itu terkesan cuman menjawab seenaknya saja begitu Pak Ari. Nah, akan tetapi mereka itu tuh juga seperti bingung sendiri dengan saya itu tuh bertanya seperti itu, pengennya itu mereka seperti apa, sudah diturutin seperti ini masih saja hilang fokus, pengennya itu semaunya sendiri gitu Pak Ari. Seperti itu. Ya, gimana ya? Anak-anak itu punya pribadi dan karakter sendiri-sendiri. Kadang ya seperti itu. Terus gini Bu Ayu. Pernahkah Ibu itu tanyakan kepada anak-anak itu tentang kemauan mereka itu saat belajar di kelas itu seperti apa, pembelajaran yang mereka inginkan itu seperti apa agar mereka itu bisa lebih fokus atau konsentrasi dengan pelajaran yang akan Bu Ayu berikan. Udah pernah itu Bu Ayu tanya? Iya, sudah pernah Pak Ari. Kemarin saya juga sudah bertanya kepada anak-anak. Saya juga meminta kepada mereka untuk menilai saya. Karena saya tuh berpikir
jangan-jangan kesalahan saya dalam menyampaikan pembelajaran saya di dalam kelas, materinya kurang menarik, kurang mendetail, atau baik itu tuh biar saya itu juga bisa memperbaiki dalam pembelajaran saya, begitu Pak Ari. Saya juga terkadang itu juga menambahkan fun game dalam pembelajarannya itu agar mereka itu juga merasa senang, tidak bosan dalam pembelajaran. Tapi juga kembali lagi itu Pak Ari, mereka itu masih saja asik dengan dunianya sendiri, sering hilang fokus, seperti itu Pak Ari. Seperti itu. Padahal itu kalau seharusnya kalau anak-anak yang menurut saya itu yang sudah saya lihat kalau sudah ada fun game seperti ice breaking dan sebagainya itu biasanya bisa membuat mereka itu fokus pada apa yang kita sampaikan. Sekarang ini waktu ibu menyampaikan itu, Bu, sudahkah gini menambah referensi model pembelajaran, tapi mereka masih kurang respon dari siswanya itu masih kurang respon ya Bu, seperti itu. Iya Pak. Nah, terus gini, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira dalam pembelajaran ibu yang menginginkan itu murid itu yang seperti apa? Itu menginginkan murid-murid yang seperti apa sebetulnya? Sebenarnya itu Pak Ari, dalam pembelajaran itu saya inginnya itu anak-anak tetap aktif, tapi tuh fokusnya tetap dalam pembelajaran, bukan kok aktif dalam mereka dengan dunianya mereka sendiri, tapi mereka juga aktif dalam pembelajaran, misalnya merespon dengan cepat, terus mereka juga kalau ditanya langsung menjawab atau ada usulan dari mereka, seperti itu Pak Ari. Tapi masih dalam pembelajaran itu tuh masih saja mereka itu kurang fokus dan responnya mereka itu tuh kurang antusias gitu Pak Ari. Oh, seperti itu ya. Jadi sebetulnya itu yang Bu Ayu inginkan, yang gimana lagi namanya juga anak banyak karakternya. Padahal Ibu sudah berusaha inginnya itu murid yang interaktif, seperti itu ya Bu ya, yang komunikasinya aktif sama Ibu, seperti itu. Nah ini Bu Ayu, jadi intinya itu kelas itu agar bisa hidup dan murid itu bisa fokus dalam pembelajaran, tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Lalu apa mungkin yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang sekiranya itu mungkin bisa Ibu lakukan ya sebisa mungkin itu secepatnya atau dalam waktu dekat ini baik? Menurut saya begini Pak Ari, mungkin saya akan membuat sedikit perubahan dalam cara pembelajaran saya. Mungkin saya akan mengajak murid saya untuk belajar di luar ruangan, mungkin dengan sensasi yang berbeda dalam pembelajaran, agar mereka itu juga tidak jenuh, tidak bosan, bisa menerima materi pembelajaran dengan menyenangkan juga, gitu Pak. Itu luar biasa sebetulnya, itu merupakan suatu gagasan yang baik sekali menurut saya. Ibu bisa merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk anak-anak agar dapat fokus dalam pembelajaran dan tidak bosan lagi kepada ketika belajar di dalam kelas, karena saya tahu kalau kita sendiri aja kalau dalam satu ruangan, suatu tempat tuh kadang lama siswa akan bosan juga, dan baik dari Bu Ayu untuk mengeksplor mereka belajar di luar ruangan. Nah, ya Bu Ayu, seperti itu ya. Iya, terus gini, kira-kira kapan hal tersebut atau rencana tersebut akan Ibu Ayu lakukan? Mungkin saya akan melakukannya metode ini besok atau mungkin lusa Pak Ari, karena ini kalau saya tidak terapkan segera itu mungkin lama-kelamaan mereka juga tidak akan fokus dalam pembelajaran, nanti takut saya nanti berlarut-larut begitu Pak Ari. Benar sekali Bu Ayu, karena ya itu kalau nanti dibiarkan nanti tidak malah
keterusan, Iya. jadi kebiasaan bagi mereka. Baik, Bu Ayu, semoga apa yang kita obrolkan, kita bicarakan ini akan menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu Ayu dan saya mungkin akan tunggu ini, saya tunggu gimana nanti kelanjutannya. Saya harap nanti kabar baiknya saja, yang buruk tidak. Seperti itu. Itu ya Bu Ayu ya. Baik Pak Ari, nah semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat menginspirasi saya, dapat saya terapkan kepada siswa saya agar mereka dalam pembelajaran lebih menyenangkan, lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Ya, semoga berhasil ya Bu Ayu, semangat. Ya, terima kasih ya Pak Ari sudah mau meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Iya, sama-sama Bu Ayu. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore. Kita mulai nggih Pak Ari. Nggih. Selamat siang Pak, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Lancarkah atau begini, saya dengar ada tantangan yang sedang dihadapi oleh Pak Ari dalam mengajar PJOK. Bolehkah saya tahu bagaimana kelanjutan cerita itu? Selamat pagi Bu Ayu, alhamdulillah mungkin lancar hari ini. Iya, emang benar apa yang Mbak Ayu katakan tadi. Saya itu sebenarnya merasa ada sedikit kesulitan anak-anak kelas 4 dan kelas 5 itu anak-anak itu kurang bersemangat dalam kegiatan olahraga. Banyak dari mereka itu yang lebih suka bermain sendiri atau malah enggan mengikuti kegiatan yang berkelompok yang saya buat. Seperti itu Bu Ayu. Oh begitu ya Pak ya. Saya bisa membayangkan sih ya Pak ya, pastinya situasi itu cukup menantang bagi Pak Ari. Anak-anak usia itu memang kadang sulit untuk diatur ya Pak ya. Apalagi dalam diajak kerjasama pasti sangat sulit ketika mereka itu konsentrasinya juga terpecah. Nah, saya juga sangat menghargai usaha Pak Ari dalam menciptakan suasana yang menyenangkan dalam mengajar. Nah, kemudian nih Pak nih, dengan adanya ini apa yang sudah Bapak coba lakukan untuk mengatasi hal tersebut Pak Ari? Gini Bu Ayu, selama ini tuh saya tuh sudah pernah ya mencoba berbagai permainan. Dalam arti permainan itu secara bergu atau berkelompok. Maksud saya mungkin kalau main mereka itu akan tertarik, tetapi ternyata hasilnya itu masih kurang baik atau kurang maksimal bagi saya sendiri kurang puas seperti itu. Mereka tuh lebih masih suka main sendiri-sendiri, entah main apa, entah itu dolanan sendiri. Jadi saya itu sebetulnya itu ingin cari cara agar mereka itu bisa lebih bersemangat ataupun tertarik untuk mengikuti kegiatan yang sifatnya berkelompok atau bergu atau tim seperti itu Bu Ayu. Iya, baik Pak Ari. Nah, sekarang fokus kita hari ini adalah menemukan cara agar mereka lebih tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran kegiatan berkelompok dalam mapel PJOK ya Pak Ari ya. Nah, Iya, apakah ini juga yang menjadi perhatian utama Pak Ari saat ini? betul Bu Ayu. Saya itu ingin mereka itu bisa lebih aktif mengikuti kegiatan pelajaran saya dan aktif terlibat dalam kegiatan secara berkelompok. Karena saya rasa penting sebetulnya bagi mereka itu untuk belajar kerjasama dan berpartisipasi dengan baik agar itu lebih akrab, kemudian itu lebih tercipta chemistry bagi mereka seperti itu. Bagus sekali Pak Ari. Nah, jadi tujuan kita hari ini adalah mencari strategi untuk meningkatkan partisipasi dan antusias siswa ya Pak Ari ya dalam kegiatan Iya kelompok benar. belajar tersebut. Iya seperti itu.
Ya, nah apakah ada tujuan lain yang ingin Bapak Ari capai? Untuk sementara ini saya rasa hanya itu saja Bu, karena gini, saya itu ingin bisa lebih menikmati pelajaran olahraga dan belajar bekerja sama dengan teman-teman mereka. Ya intinya saya cuman saat ini tuh lebih terfokus pada semangat atau mereka tuh biar lebih senang kalau itu kegiatannya itu secara berkelompok atau bergu atau tim seperti itu loh Bu Ayu. Iya Pak Ari. Seperti itu. Baik, kita akan memfokuskan itu dulu ya Pak Ari ya. Mari kita coba explore ya Pak Ari Iya, iya, beberapa ide dan strategi iya, yang iya, Bu. mungkin bisa kita terapkan. Bagaimana kalau kita coba beberapa ide baru Pak Ari? Misalnya Pak Ari sudah pernah mencoba memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan permainan misalnya? Eee, ingat-ingatnya dulu, Bu, belum sih, Bu, kelihatannya saya belum dalam arti itu saya tuh belum pernah melakukan suatu perubahan yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka itu lebih tertarik dengan kegiatan kelompok yang bagaimana. Selama ini saya hanya menentukan jenis kegiatannya saja. Mungkin kalau, mereka akan diberikan kebebasan, mungkin mereka akan lebih bersemangat untuk diberikan pilihan dalam pelajaran itu yang berkelompok itu ya, gitu ya Bu ya? Itu bisa jadi salah satu alternatif Pak Ari. Selain itu, bagaimana kalau kita buat peran-peran khusus dalam setiap kelompok atau bermain peran, kapten kelompok ada apa itu namanya, pencatat skornya, ada bahkan memberikan semangat. Jadi satu siswa dengan siswa yang lain itu bisa berkolaborasi gitu Pak Ari. Ya, saya rasa itu juga menarik juga Bu, menurut saya menarik. Jadi nanti setiap siswa itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri di dalam kelompok. Mungkin itu bisa membantu mereka untuk lebih terlihat ya sesuai dengan minatnya, seperti itu. Saya Iya. rasa itu eh, ide yang baik itu Bu Ayu. Iya, tepat sekali Ya, Pak Ari. mungkin akan melakukannya itu mungkin Bu. Iya, semoga nanti anak-anak eh, bisa lebih antusias ya Pak ya dalam bermain peran. Selain itu kita bisa tambah sedikit kompetisi antar kelompok, jadi mereka lebih antusias lagi nanti dengan kita memberikan penghargaan atau hadiah kecil sebagai simbol bagaimana antusias mereka dalam bermain peran tersebut Pak Ari. Bagaimana menurut Pak Ari? Saya rasa itu ide yang bagus. Itu bisa membuat mereka lebih bersemangat, apalagi kalau kehadiran hadiahnya itu ada hadiah apa Iya, atau apa entah itu nanti verbal, memang yang sederhana saja sifatnya. Nanti kita berikan yang sederhana dulu, seperti pujian di dalam ataupun di luar waktu di lapangan kita waktu berhasil melakukan sesuatu itu kita akan memberikan apresiasi bagi mereka. Kemudian saya akan berusaha memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih permainan-permainan yang nantinya pada pembelajaran selanjutnya itu akan kita laksanakan seperti itu. iya, Gimana menurut Pak Ayu? ya setuju Setuju? Pak Ari ya, Seperti itu? setuju. Iya. Ya. Menurut Pak Ari mungkin ada ide yang lain terlintas begitu untuk meningkatkan antusias mereka? Saya terpikir untuk selain kadang kan saat ini biasanya kan anak-anak itu kan tertarik sama musik, termasuk Iya, saya sendiri sih kadang. iya, Tentunya saya suka dengan musik. Saya akan mencoba memberikan eh, menggabungkan dengan musik yang sekiranya itu mereka itu juga menyukai selama kegiatan pemanasan atau pendinginan atau mungkin bisa ice breaking menggunakan musik mungkin itu bisa membuat suasana lebih menyenangkan. Gimana itu Bu Ayu? iya, bagus sekali Pak Ari. Musik memang menciptakan suasana yang lebih hidup ya Pak Ari ya. Jika Iya, kita punya beberapa ide memberikan
kebebasan kepada murid untuk memilih peran khusus dalam kelompok, kompetisi, dan memberikan hadiah yang sederhana. Seperti itu mungkin anak-anak lebih antusias lagi, gitu ya Pak Ari ya. Iya, ya betul Bu Ayu. Mungkin nanti saya akan mencoba memberikan kebebasan yang lebih kepada mereka, seperti peran kelompok terlebih dahulu. Saya itu ingin langsung gimana ya, ingin itu ada perubahan, ada dampaknya langsung terhadap anak-anak. Jadi saya itu tidak berlarut-larut, anak-anak itu tidak suka kegiatan-kegiatan sendiri. Jadi pengennya itu saya itu bisa mereka berkelompok seperti itu. Ya, itu langkah yang baik Pak Ari. Menurut Pak Ari, kapan rencana itu akan dimulai dicoba Pak Ari? Mungkin minggu depan kali. Masalahnya saat ini saya itu sedang ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan. Nanti saya akan diskusikan terlebih dulu dengan anak-anak tentang jenis permainan apa yang sekiranya mereka itu inginkan, yang mereka inginkan, dan peran apa yang mereka ingin ambil seperti itu. Iya. Minggu depan pokoknya lah. Bukan saat ini, bukan waktu besok atau kapan. Mungkin minggu depan Bu Ayu. Iya Pak Ari. Mungkin ada persiapan tersendiri sebelum memulai kegiatan tersebut Pak Ari? Kalau persiapan nanti tetap ada Bu Ayu, karena kan rencana itu tadi pakai musik, berarti kan nanti juga ada harus saya menyiapkan banyak hal, misalkan nanti jenis permainannya apa. Kalau pakai musik nanti kita pakai sound system, paling enggak itu kita pakai Beta 3 ataupun nanti bisa audio yang lain. Setelah beberapa aturan dasar dalam permainan, maksud saya aturan dasar dalam permainan, agar nanti anak-anak itu tahu, nanti biar permainan itu juga bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada masalah saat anak-anak bermain. Karena sejujurnya saya juga ingin mereka itu begitu saya memberikan materi permainan itu malah mengganggu bagi mereka. Saya intinya itu biar mereka senang dulu, tertarik dulu sama kegiatan yang nantinya akan saya lakukan. Seperti itu Bu Ayu. Ya, iya Pak. Saya yakin akan memberikan dampak positif ya Pak ya pada motivasi anak dalam pembelajaran dengan bermain peran tadi, dengan memberikan reward atau hadiah sederhana. Pasti mereka juga akan antusias dalam mencoba pembelajaran yang baru. Nanti bisa kita evaluasi bersama ya Pak Ria untuk melihat apa yang perlu ditingkatkan lagi dari apa yang telah dilakukan Pak Ari nantinya. Ya Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu. Maaf nih terpaksa saya ganggu Bu Ayu. Harusnya Ibu free saat ini. Terima kasih atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya, dan semoga nanti apa rencana yang akan saya buat ke depannya itu bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ayu ya. Sama-sama Pak Ari. Nah, semoga rencana yang sudah direncanakan oleh Pak Ari dalam pembelajaran PJOK semoga berjalan dengan lancar, berhasil, dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Pak Ari. Iya, makasih Bu Ayu. Sekali lagi makasih. Sama-sama Pak.